Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dan menyapa kalian semua kelas 11. Pada bab ini, bab 1 untuk pelajaran seni budaya, kita coba membahas tentang berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Jadi ada 4 aspek dalam seni. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada semester ini, semester 1, nanti Bapak akan coba membahas sebanyak 7 bab. Bagi yang sudah memiliki bukunya, silakan dibuka bukunya. Bab 1 berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Sebelum masuk ke pembahasan pokok, kita coba membahas tentang apresiasi. Apa sih apresiasi? Kalau secara harfiah, apresiasi adalah kita menghargai sebuah karya orang lain, itu apresiasi. Dan kalau ditambah dengan kata seni rupa, apresiasi seni rupa adalah kegiatan mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Jadi luas kita memahami tentang apresiasi, sampai kita harus menghormati keberagaman konsep. Kenapa harus menghormati keberagaman konsep? Karena setiap perupa atau setiap pengrajin memiliki konsep-konsep yang berbeda serta variasi-variasi yang berbeda dalam menciptakan sebuah karyanya. Si A misalkan, seorang pelukis mempunyai aliran lukisannya ekspresionisme, karena dia suka dengan ekspresi yang seperti itu. Atau si B, punya lukisannya sama gayanya ekspresionisme, tapi kok berbeda dengan gaya lukisannya, sangat berbeda. Nah, itu dia maksudnya keberagaman konsep. Secara teoretik ya, menurut Brian G. Wilson dalam bukunya Evolution of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain. Domain yang pertama adalah perasaan, feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Keindahan apa? Keindahan waktu kita melihat sebuah karya ataupun berupanya menciptakan sebuah karya, melihat keindahan. Keindahan apa? Keindahan alam sekitar, serta yang lain-lain. Penilaian atau valuing. Penilaian terkait dengan nilai seni dan yang lain-lain. Namanya seni itu pasti mempunyai barang yang bernilai. Tidak ada hasil karya seni tidak punya nilai. Contohnya simple, sepatu itu adalah hasil karya seni 3 dimensi sebagai benda pakai. Selain sebagai benda pakai, kita nikmati apa? Keindahannya. Ada value-nya, ada penilaiannya, ada penilaian. Ya, tergantung selera kamu. Saya suka seperti ini. Sepatu ini harus seperti ini. Itu penilaian, kritik membangun. Tapi yang namanya benda yang sudah jadi, kembali lagi ke yang namanya selera masing-masing. Dan yang terakhir ada apa? Empati. Domain terakhir ada empati, empathizing. Terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi seniman
yaitu perupa. Nah, perupa itu banyak konteksnya, ada pelukis, ada pematung, ada penggrafis, pengkeramik, pendesain, pengkria, dan lain-lain. Oke ya, jadi menurut Brian G. Wilson, kita reminder lagi ke belakang. Dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni membagi 3 domain. Apa? Perasaan. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, empati. Jadi ketiga itu menurut Brian G. Wilson saling berhubungan. Nah, terutama kita menghormati sebuah profesi yang namanya seniman. Di zaman sekarang seperti ini, yang namanya seniman itu sudah jadi profesi dan ladang uang, ladang penghasilan. Selain dia bisa menyalurkan bakatnya, ilmunya, kesukaannya, bonusnya apa? Bonusnya apa? Ada omset-omset yang didapat. Ya, ada omset-omset yang didapat. Nah, buat seperti ini yang lukisan dipajang di depan kelas, terus lukisan dipajang di rumah, itu ada yang namanya feeling. Coba aja kalau kamu masuk ke sebuah galeri lukisan, apa yang pertama kali kamu rasakan? Wah, oke tempatnya, oh gambarnya oke, lukisannya bagus. Itu namanya apa? Feeling. Ya, pengalaman personal. Ya, pengalaman personal melihat lukisan seperti apa. Jangan melihat lukisan ya. Kita punya penginderaan itu banyak, mulai dari melihat, mendengar, ya. Itu namanya pengindera. Jadi gimana ceritanya kita bisa menghargai sebuah karya kalau kitanya sendiri tidak menghargai karya orang lain? Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan Bapak menjelaskannya tidak terlalu cepat. Ya, kita lanjut. Nah, pada hakikatnya semua manusia itu dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty. Sense of beauty itu adalah rasa keindahan. Seperti yang Bapak bilang lagi, sense of beauty itu adalah sudah dianugerahi oleh Tuhan. Buat apa? Buat bisa membedakan mana yang suka, mana yang tidak. Itu sense of beauty dalam art, dalam seni. Ya, meskipun ukurannya tidak sama setiap orang lain, jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya simpel, kamu pergi ke sekolah akan apa? Akan memantaskan diri kamu, berpakaian yang rapi, ya, memilih baju, memilih segala macam, memilih sepatu, berdandan. Itu hanya contoh ya. Ya, walaupun sekolah kita tidak boleh berdandan, tapi apa salahnya kita tampil good looking ya, good looking buat orang lain biar enak melihat kita. Nah, dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata lain menyebutkan fenomena keindahan. Ya, walaupun kita pernah mendesain sebuah kamar sendiri, pernah mendesain sebuah rumah, pernah menempatkan barang-barang sesuai dengan kaidah-kaidahnya, yaitu namanya lagi sense of beauty. Ya, sense of beauty. Jadi manusia itu menciptakan sesuatu sense of beauty. Contohnya seperti handphone atau smartphone. Smartphone itu diciptakan menurut sense of beauty. Sense of beauty, cita rasa keindahan, enak dipegang, enak dilihat, ya, enak segala macam, itu sense of beauty. Hampir semua benda yang dibutuhkan memiliki kaitan dengan rasa keindahan dan seni, seperti kain tenun, keris, batik, ornamen, busana, keramik, perhiasan, alat musik, dan banyak lagi.
Ya, di bawah ada contoh keramik. Di bawah ada contoh batik ya. Oh, contoh batik itu diciptakan oleh Sons of Beauty. Nah, desain tekstil dengan motif kapal, stilasi manusia, hewan, burung, dan pohon kehidupan. Hal yang sama terdapat pula dalam pedalaman, di daerah pedalaman ya. Betapapun sederhana tingkat kehidupan manusia dalam perlengkapan dalam hidupnya seperti busana, tata rias, motif ornamen, tarian, musik, dan banyak sekali karya-karya seni etnik yang sangat indah, mengagumkan. Ya, jadi seperti kata orang ya, jadi menghargai itu adalah hal yang paling utama dalam diri kita sebagai seorang penikmat seni. Seorang penikmat seni berarti tidak terlibat dalam pembuatan seni. Berarti kita menghargai, menghargai seorang penikmat. Nah, jadi apa? Jadi kita harus bisa menghargai, biar kita bisa memajukan karya seni Indonesia. Oke ya, pembahasannya sampai sini. Nanti buat tugasnya, karena ini bukan pertama, kemungkinan nanti Bapak belum kasih tugas ya. Jadi nanti kamu silakan dibaca kembali bukunya, karena kalau pertemuan tugas itu pasti akan membuat kalian pusing ya. Oke, pertemuan berikutnya nanti Bapak akan membahas tentang sikap empati kepada profesi seniman dan budaya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.